Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah permainan AUD dengan berjudul Jenis-jenis kegiatan bermain untuk anak usia dini. Pertama, berikut nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Dewi Afifah dengan NIM 2420004. Yang kedua ada Novia Salsabila dengan NIM 2420014. Dan yang terakhir ada Sabrina Aulia Zahra dengan NIM 2420019. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. A. Tipe dan jenis kegiatan bermain. Aneka kegiatan bermain bisa membuat anak asyik sekaligus merangsang perkembangannya. Alat permainan yang digunakan oleh anak hendaknya sesuai dengan kebutuhan anak. Begitu pula jenis kegiatan bermain sesuai dengan usia perkembangan anak. Berbagai jenis kegiatan bermain anak adalah sebagai berikut. Yang A. Bermain aktif. Dalam kegiatan bermain aktif, anak melakukan aktivitas gerakan yang melibatkan seluruh indera dan anggota tubuhnya. Di antara jenis kegiatan bermain aktif adalah 1. Tactile play. Tactile play merupakan kegiatan bermain yang meningkatkan keterampilan jari jemari anak, serta membantu anak memahami dunia sekitarnya melalui alat perabaan dan penglihatannya. Yang kedua, functional play. Functional play adalah kegiatan bermain yang melibatkan panca indera dan kemampuan gerakan motorik dalam rangka mengembangkan aspek motorik anak atau Charlotte Bahler. Yang ketiga, constructive play. Constructive play adalah permainan yang mengutamakan anak untuk membangun atau membentuk bangunan dengan media balok, Lego, dan sebagainya. Yang keempat, creative play. Creative play adalah permainan yang memungkinkan anak menciptakan berbagai kreasi dari imajinasinya sendiri. Yang kelima, symbolic dramatic. Symbolic atau dramatic play adalah permainan di mana anak memegang suatu peran tertentu. Yang keenam, play games. Play games adalah permainan yang dilakukan menurut aturan tertentu dan bersifat kompetisi persaingan. Yang B. Bermain pasif. Kegiatan bermain pasif tidak melibatkan banyak gerakan tubuh anak, tetapi hanya melibatkan sebagian indera saja, terutama pendengaran dan penglihatan. Kegiatan bermain pasif diantaranya adalah receptive play, permainan di mana anak menerima kesan-kesan yang membuat jiwanya sendiri menjadi aktif atau bukan fisik yang aktif, melalui mendengarkan dan memahami apa yang dia dengar dan ia lihat. Permainan raba rasa tactile play merupakan kegiatan bermain yang dapat merangsang indera peraba anak melalui benda-benda dengan tekstur yang berbeda, sehingga menghasilkan sensasi yang berbeda jika diraba dan dirasa melalui tangan. Lubis 2001. Permainan raba rasa tactile play merupakan salah satu bentuk permainan sensori motor yang lebih menekankan pada pengembangan motorik halus atau gerakan otot halus. Menurut Smilansky Winarsi 2010, permainan sensori motor yaitu kegiatan yang menggunakan gerakan otot kasar dan halus serta mengekspresikan seluruh indera tubuh untuk mendapatkan rasa dari fungsi indera. Penggunaan permainan raba rasa dalam meningkatkan kesiapan menulis ini dirasa penting karena dalam permainannya sesuai dengan kebutuhan anak TK, yaitu kontrol indera peraba yang baik dan penguasaan motorik halus yang dilakukan anak dengan bermain, sehingga lebih menarik dan menyenangkan hati anak dan hasilnya akan lebih baik.
3-36. Memandang kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi anak, memberi kesempatan kepada anak untuk saling mengenal dan belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Secara garis besar, mereka membedakan kegiatan bermain menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, exploratory and manipulative play. Kegiatan bermain menjelajah dan manipulasi sudah dapat diamati semenjak masa bayi. Anak merasa senang dengan menyadarkan kemampuannya melalui penjelajahan yang dimulai dari dirinya sendiri. Seiring dengan perkembangannya, anak pun akan menjelajahi lingkungan di sekitar yang semakin meluas. Yang kedua yaitu descriptive play. Bermain menghancurkan mulai kelihatan pada masa kanak-kanak di bawah 5 tahun. Yang ketiga yaitu imaginative atau make-believe play, yaitu kegiatan bermain pura-pura ini memperlihatkan imajinasi anak untuk menirukan atau memerankan perilaku orang dewasa atau orang lain dalam hal sikap, tutur kata berdasarkan status atau perannya di masyarakat. D. Jenis kegiatan fungsional. Bermain fungsional atau functional play biasanya terjadi pada anak usia 1-2 tahun dengan ciri-cirinya beraktivitas sederhana, menyenangkan, dan dilakukan berulang-ulang. Aktivitas bermain pada masa ini dapat dilakukan dengan alat atau tanpa alat permainan. Misalnya, bermain dengan berlari mengelilingi ruang tamu atau dapur, mendorong atau menarik kursi plastik, berguling-guling di tempat tidur, memukul-mukul bantal atau piring, melompat atau meloncat di sofa, mengolah lilin atau bermain pasir atau tanah, tetapi tidak memaksud membuat bentuk apapun dalam arti bentuk sembarangan. Melalui bermain fungsional, anak-anak semakin menyadari akan fungsi tubuh atau anggota tubuhnya dalam beraktivitas sehari-hari. Oke, baik teman-teman, apabila ada kesalahan atau materi kurang jelas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.